Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Ketemu lagi dalam Kominfo Podcast, dan pagi hari ini kita kedatangan tamu istimewa, dan pagi ini juga kita akan ngobrol santai tetapi serius dan nantinya hasilnya berfaedah untuk Sobat Kom di mana saja Anda berada yang nantinya akan menyaksikan channel YouTube kami. Baik, di pagi hari ini kita kedatangan narasumber yang berkompeten di bidangnya, dan kita juga akan berbicara mengenai aturan-aturan dan pasti semua yang sudah mengenal dengan yang namanya Satuan Polisi Pamung Praja. Narasumbernya kita hadirkan adalah Bapak Boni Kabrahanubun, SIP MSI. Beliau adalah Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, Kabupaten Maluku Tengah. Baik Pak, selamat pagi Pak Boni. Ya, terima kasih Pak untuk waktunya bersama kami di sini dalam Kominfo Podcast. Kita akan ngobrol secara serius tapi santai-santai saja Pak. Apa kabar nih Pak? Kabar baik, sehat. Oke, baik, alhamdulillah, puji Tuhan tentunya. Dan sahabat Kom di mana saja berada, beliau juga merupakan Kepala Satuan Polisi Pamung Praja di daerah Kabupaten Maluku Tengah. Dan pastinya untuk semuanya yang nantinya menyaksikan channel ini, mungkin masyarakat kita sudah mengenal Satuan Polisi Pamung Praja atau bisa dan biasa kita sebut dengan Satpol PP sebagai polisinya para pedagang kaki lima di pasar, dan juga ada petugas, selain itu petugas memburu atau mengejar para pedagang kaki lima dan yang secara liar ya Pak menggelar lapaknya. Petugas juga mengangkut kemudian mengejar-ngejar begitu ya, istilahnya. Tetapi banyak hal yang tidak kita ketahui tentang Satpol PP ini sendiri. Pekerjaannya dilakukan oleh Satpol PP tidak hanya untuk mengurus para pedagang liar, penambang liar, para demonstran, namun juga tugas lain yang mengurus banyak hal ya, bersinggungan dengan aparatur atau badan hukum lain apabila terdapat pelanggaran tentunya. Tugas yang diemban Satpol PP kayaknya sebenarnya ini cukup berat ya Pak? Betul. Oke. Pak, saya lebih panggil Pak Boni atau Pak Kasam nih? Panggil Pak Boni. Kalau Pak Kasat sewaktu-waktu lepas jabatan, tapi Boninya lepas sampai. Oke. Tentunya. Jadi lebih supaya kita lebih dekat, saya langsung panggil Pak Boni saja. Baik Pak Boni. Ya Pak, tema kita di saat ini mengenai peran Satuan Polisi Pamung Praja dalam melindungi masyarakat dan sebagai institusi penegak perda di lingkungan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Pak. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana peran serta dari anggota Satpol PP dalam dukungan cipta kondisi yang tertib, nyaman di tengah masyarakat. Karena kita tahu bahwa Satpol PP ini sangat condong di masyarakat sebagai orang-orang yang memang punya kondisi atau mungkin punya latar belakang yang memang sangar gitu Pak. Gimana Pak? Baik, terima kasih Ibu Amel dan kepada sahabat Kom di mana saja berada dan seluruh masyarakat Maluku Tengah, dengan kesempatan menyampaikan berbagai realitas yang ditanyakan oleh Ibu Amel, mungkin juga itu berdasarkan realitas yang ada di lapangan yang dihadapi atau dialami masyarakat selama ini terkait dengan tugas Satpol PP. Maka pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih sehingga bisa memberikan informasi penjelasan seluas-luasnya kepada masyarakat terkait dengan tadi salah satu pertanyaan yang cukup menarik, dan itu menjadi pertanyaan mungkin sebagai masyarakat Maluku Tengah, terutama yang menjadi sasaran selama ini untuk penertiban Satpol PP, bahwasanya masyarakat itu intinya ingin bebas melakukan aktivitasnya, tapi kita juga mesti sadar bahwa sebebas-bebasnya kita sebagai warga negara, sebagai satu komunitas, itu juga ada aturannya, normanya yang mengatur, sehingga kenapa
harus ada aturan norma sehingga agar masyarakat itu bisa tertib. Kalau tidak ada norma aturan, maka setiap orang bisa mengungkapkan ekspresi pendapat atau apa saja yang terkait dengan kepentingan pribadi. Karena itu harus disadari oleh semua warga masyarakat, apa yang dirasakan selama ini oleh Satpol P itu semata-mata untuk dalam rangka kita hidup bisa tertib sesuai dengan yang sudah diatur dalam peraturan perundangan, mulai dari undang-undang pemerintahan daerah khususnya di dalam undang-undang pemerintahan daerah khusus pasal 56, salah satu tugas kepala daerah kalau di Kabupaten Lumajang, tugas bupati adalah memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Nah, tugas memelihara ketentraman dan ketertiban umum kemudian di dalam penjabarannya di pasal 25 dan 255 dan 256 Undang-Undang 32 2012 tentang pemerintahan daerah itu dijabarkan tentang pelaksanaan tugas bupati atau kepala daerah tadi dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamung Praja. Tugas Satuan Polisi Pamung Praja antara lain satu, menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, peraturan bupati, kemudian memelihara ketentraman dan ketertiban umum dan melaksanakan perlindungan masyarakat, termasuk untuk Kabupaten Lumajang urusan pemadam kebakaran itu menjadi urusan tanggung jawabnya Satuan Polisi Pamung Praja. Doktorat dari rujukan Undang-Undang 32 2012, maka terbitlah peraturan pemerintah nomor 16 2018 tentang Satuan Polisi Pamung Praja yang pada intinya pokoknya memberikan batasan ruang lingkup norma aturan yang harus dilaksanakan Satuan Polisi Pamung Praja dalam melaksanakan sebagian tugas kepala daerah, tugas bupati tadi untuk memelihara ketentraman ketertiban umum. Karena itu ketika untuk menjaga dan memelihara ketentraman ketertiban umum, Satuan Polisi Pamung Praja dituntut untuk selalu menciptakan kondisi yang aman, tentram, tertib. Kondisi yang aman, tertib, tentram itu bisa dilihat dari bagaimana masyarakat mematuhi peraturan perundangan yang ada, tidak mengambil alih hak-hak warga negara lain pada di ruang publik sebagaimana sudah diatur. Sebagai contoh misalnya kalau jalan raya itu digunakan untuk akses kendaraan roda 2, roda 3, roda 4, maka warga negara yang lain tidak boleh memanfaatkan badan jalan itu untuk beraktivitas untuk kepentingan pribadinya. Misalnya dengan berjualan. Ya, kalau berjualan di badan jalan itu melanggar aturan. Nah, tugas Satpol P adalah menertibkan agar mereka tidak boleh membuatkan ruang publik yang khusus kendaraan itu untuk berjualan untuk kepentingan pribadi. Termasuk misalnya dengan pedagang-pedagang di pasar, misalnya pedagang asongan, pedagang ikan yang membuatkan badan jalan di area pasar, membuat kemacetan, membuat tidak nyaman warga negara yang lain, sehingga tugas Satpol P untuk menertibkan. Tugas menertibkan itu semata-mata tadi untuk menciptakan ketentraman, ketertiban, sehingga semua warga negara merasa nyaman, aman, tertib hidup di Maluku Tengah. Nah, itu yang kadang-kadang oleh sebagian masyarakat yang kena dampak penertiban tadi merasa kemudian kurang nyaman atau mungkin tidak simpati atau kemudian mencemooh Satuan Polisi Pamung Praja. Tapi kami yakin bahwa apa yang dilakukan mereka itu semata-mata karena mereka belum paham, belum sadar atau belum mau mendukung pemerintah daerah, belum mau mendukung tugas Satpol P dan rangka menertibkan untuk menciptakan Kabupaten Lumajang yang nyaman, tentram dan tertib. Untuk sementara kami kira seperti itu. Baik Pak. Pak Boni, ini juga mengenai kewenangannya Satpol PP ini sendiri. Misalnya nih Pak Boni, ada ASN yang ketika terkena sidak ya sedang berkeliaran pada saat jam kerja di tempat-tempat umum seperti kafe, resto, pasar dan sebagainya. Apakah memang kewenangan Satpol PP juga untuk dapat menindak para ASN yang berkeliaran saat jam kerja itu Pak? Dalam kenyataan sehari-hari
bagaimana jam kerja itu tidak dimanfaatkan dengan efektif oleh ASN, dan jam kerja itu mereka manfaatkan mungkin bukan di waktu istirahat, berada di kafe-kafe. Dan ada pertanyaan dari Ibu Email dan mungkin dari sahabat kaum maupun warga masyarakat, apakah Satpol PP memiliki kewenangan mengacu pada Undang-Undang 32/2012. Salah satu kewenangan Satuan Polisi Pamung Praja adalah melaksanakan penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur sipil negara dan badan hukum yang mengganggu ketentraman, ketertiban umum dan masyarakat. Mengganggu ketentraman, ketertiban umum itu kenapa harus ASN yang berkeliaran di kafe dianggap mengganggu umum? Iya, itu jam kerja. Jadi kita merasa empati, menghargai masyarakat bahwa gaji yang kita terima ini berasal dari uang rakyat. Karena itu kita menjaga hati rakyat dengan jangan berkeliaran di jam kerja, sehingga mereka perlu ditertibkan. Bahasanya enak itu ditertibkan. Kalau memang mereka melanggar mungkin ditindak. Jadi ada tahapannya. Misalnya kita menindak, kemudian mereka mungkin melanggar, menghentikan mereka melanggar atau membantah, ya tahapan berikutnya adalah kita mengumpulkan data lalu melakukan penyelidikan. Sampai di tingkat itu, sampai di tingkat itu kewenangan Satpol PP. Kalau yang lebih tinggi, anggota Satpol PP yang sudah berstatus sebagai penyidik pegawai sipil, baik yang pegawai negeri sipil yang ada di Satpol PP maupun yang ada di organisasi perangkat daerah lain, misalnya kalau ada di Badan PKPSDM. Proses penyelidikan itu bisa ditingkatkan sehingga mereka bisa diproses hukum. Jadi kalau proses hukum kita mulai dari mungkin penyelidikan sampai penyelidikan itu sampai tingkat proses hukum yang tinggi. Mekanismenya tersendiri. Baik Pak. Pak Boni, ini jika selama ini kan masyarakat atau publik menilai dan image atau citra yang melekat pada anggota Satuan Polisi Pamung Praja itu bukan hanya sebagai razia lapak atau penertiban di pasar, yang sering terjadi juga ya, tidak menutup kemungkinan ada beradu argumen, cekcok ya. Tapi sejauh ini di bawah kepemimpinannya Pak Boni untuk Satuan Polisi Pamung Praja di Kabupaten Maluku Tengah sendiri, ada tidak Pak kedapatan di lapangan hingga level yang memang tidak diinginkan gitu, seperti ada jotos atau mungkin cekcok yang lain lagi, seperti itu Pak? Untuk pengalaman saya sejak bertugas sebagai pelaksana tugas Kepala Satuan Polisi Pamung Praja sampai dengan saat ini sudah definitif sejak bulan Agustus 2020 lalu, kita bersyukur bahwa masyarakat Maluku Tengah ini mereka warga umumnya yang santun, cerdas, sehingga pada saat ditertibkan mereka mungkin karena belum siap mental saja untuk menghadapi kenyataan bahwa mereka sudah melanggar perda sehingga harus ditertibkan, dan mereka sebatas mengungkapkan ekspresi ketidakpuasan itu dengan hanya berkata-kata. Sedangkan untuk sampai tingkat tindakan fisik, bentrok itu belum ada. Dan melalui kesempatan ini juga saya memanfaatkan untuk mengucapkan terima kasih kepada warga masyarakat Maluku Tengah, terutama yang selama ini mungkin menjadi sasaran objek penindakan penertiban Satpol PP. Yakin dan percaya dan dukunglah kita bahwa apa yang kita lakukan itu semata-mata untuk menciptakan daerah ini, Kabupaten Maluku Tengah, menjadi daerah yang tertib, yang dimulai dengan masyarakat yang tertib. Itu sehingga kalau pertanyaan sudah ada bentrokan fisik memang belum ada, karena masyarakat kita termasuk masyarakat yang sudah cerdas, sudah sadar. Hanya kadang-kadang perbedaan kepentingan itu yang belum dijembatani, dan mungkin melalui media podcast ini juga menjadi jembatan untuk kita saling mengingatkan bahwa apa yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamung Praja itu selain acuannya peraturan perundangan jelas, kita dalam rangka untuk menciptakan daerah ini menjadi tertib dalam segala hal. Mungkin seperti itu, sehingga masyarakat juga perlu memahami
kalaupun ada selama ini yang mungkin agak berlebihan, tanda kutip atau arogan, agak kasar lah bahasa kita sehari-hari, yang berkesempatan ini juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada warga masyarakat, dan mudah-mudahan melalui forum ini media ini juga apa yang menjadi keluhan warga masyarakat ketika mengalami korban mungkin dari tindakan yang mungkin berlebihan dari Satpol PP, kami juga membuka diri untuk selalu menyampaikan keluhan aspirasi kritik pada Satpol PP, sehingga mungkin ke depan Satpol PP lebih profesional, lebih humanis, lebih santun. Mungkin sementara seperti itu. Baik Pak. Pak Boni, selain menegakkan perda dan juga hal-hal lain yang tentunya menjadi program-programnya Bapak, salah satunya mungkin ada program atau bagian dan bidang damkar juga tentunya. Dan kita tahu bahwa di Maluku Tengah beberapa bulan kemarin banyak sekali terjadi bencana, ya entah itu bencana yang disebabkan karena alam dan juga bencana-bencana lain yang dalam hal ini bisa terjadi juga kebakaran Pak, begitu. Ya betul Bu Angga. Jadi Satpol PP Kabupaten Maluku Tengah itu memiliki satu bidang untuk melengkapi tugas untuk menciptakan kondisi yang tertib tadi adalah bidang pemadam kebakaran. Tugas bidang ini antara lain untuk pencegahan, penyelamatan dan pemadam kebakaran tadi, sehingga melalui kesempatan ini kami menginformasikan bahwa pelayanan kebakaran di Satpol PP untuk petugasnya selalu siaga 24 jam. Kecepatan atau kita sebut respon time terhadap setiap pelayanan gangguan kebakaran itu kalau bisa setiap warga masyarakat itu langsung menelpon ke call center. Kenapa harus menelpon ke nomor call center pusat pelayanan khusus untuk pelayanan kebakaran dan gangguan ketentraman, ketertiban umum dan bermasyarakat. Sehingga apabila ada bahaya kebakaran, melalui kesempatan ini kami sarankan, himbau, jangan menghubungi nomor siapapun, termasuk hubungi nomor kepala satuan polisi Pamekasan Raya. Kenapa? Karena nomor HP kami suatu waktu kemungkinan off, mungkin karena sudah waktu istirahat malam atau perlu lagi tidak berada di dekat dengan handphone. Maka kami sarankan hubungi saja nomor ini, call center kami. Karena di sini tugas kami 24 jam siaga untuk siap memberikan pelayanan pemadam kebakaran. Kami ulangi mungkin nomor 0914 kode wilayah, kemudian 2310149. Kalau menghubungi nomor telepon, respon time yang kami targetkan 20 menit ketika mendapat pengaduan itu sampai di TKP di lokasi kebakaran itu 20 menit. Karena kesiapan dia 20 menit maksimal yang kami targetkan. Karena apa, kalau lebih dari 20 menit itu kemungkinan, kesempatan ini kami jelaskan, kemungkinan mereka telepon ke nomor yang berbeda, nomor lain, nomor orang per orang, sehingga pada saat nomor itu tidak aktif, orang kembali ke nomor yang lain, termasuk nomor di Satpol PP atau nomor itu pasti hubunginya ke call center. Jangka waktu berapa menit telepon per telepon dari orang per orang tadi kemudian menjadi lama, sehingga terkesan petugas kami terlambat, padahal karena menelponnya bukan ke call center. Jadi masyarakat lebih berpikir bahwa petugas lambat. Iya, lambat. Bukan teleponnya ke call center, teleponnya ke orang per orang. Jadi telepon ke lain tidak bisa dihubungi sehingga responsif dari petugas sedikit lambat. Jadi kita menghitung 20 menit respon time ketika nomor masuk ke telepon masuk ke nomor call center petugas kita siap dan respon ke TKP dengan kendaraan yang ada. Lalu untuk pencegahannya sosialisasi khusus nomor call center ini kita sudah sudah dibuat dalam bentuk stiker, dan saat ini sudah dicetak sebanyak 2000 stiker sudah ditempel di gedung dan bangunan di dalam Kota Mesuji. Memang mohon maaf sebelum semua gedung bangunan di stiker ini karena kita masih memesan dan ada sedikit perlu anggaran. Tapi melalui kesempatan ini juga membantu keterbatasan tadi. Mudah-mudahan sahabat KOM dan warga masyarakat bisa membantu kami
untuk memberitahu pelayanan gangguan ketentraman, pengelolaan kebakaran, termasuk pengaduan pelayanan kalau ketentraman, ketertiban dan penolongan masyarakat itu misalnya ada di lingkungan sekitar yang potensi gangguan kerawanan, misalnya kumpul-kumpul anak remaja di daerah wilayah yang memang tidak diperbolehkan untuk jam tertentu pada jam malam, bisa menelpon, bisa melaporkan ke nomor ini, dan nanti petugas kami siap untuk turun ke lokasi sasaran. Itu mulai semuanya kami informasikan. Jadi pelayanan tugas pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan bahaya kebakaran itu untuk sementara memang kami baru dapat melakukan di dalam Kota Masohi dan sekitarnya karena keterbatasan sarana prasarana dan personil. Mungkin sementara seperti itu. Oke, baik Pak Boni, dan tentunya dengan program-program yang sudah Pak Boni lakukan bisa meminimalisir angka kebakaran yang nantinya terjadi di daerah Kabupaten Maluku Tengah. Baik Pak Boni, Sobat Kom juga ingin mengetahui nih Pak, program kerja Bapak selain yang sudah Bapak jelaskan untuk kita semuanya di kesempatan ini, pastinya ada program-program yang sudah Bapak lakukan dan nanti yang mau dilakukan apa saja Pak kira-kira di 2023 ini Pak? Baik, untuk khusus program di 2023 Ibu Amel dan sahabat Kom, kami melaksanakan kegiatan rutin, ada beberapa program, 2 diantaranya yang pokok menjawab tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamung Praja adalah 1 program peningkatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan yang kedua program pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan bahaya kebakaran. 2 tugas pokok ini dalam tahun 2023 kami dengan ketersediaan personil dan anggaran yang ada melaksanakannya secara rutin, dan pada kesempatan ini kami juga menginformasikan bahwa pasti dalam pelaksanaan program tugas kegiatan itu punya beberapa kelemahan, dan kami mohon dukungan, bantuan, informasi dari masyarakat untuk membantu kami dalam rangka memperbaiki kinerja performance Satuan Polisi Pamung Praja, sehingga ke depan kita akan lebih baik lagi saling membantu menciptakan ketentraman, ketertiban dan penolongan masyarakat di daerah ini. Intinya bahwa ketentraman, ketertiban umum dan penolongan masyarakat tidak akan tercipta maksimal dengan baik kalau tanpa ada dukungan partisipasi masyarakat. Kami kira seperti itu. Iya, Pak. Dan tentunya Pak, kalau sudah ada program semuanya, harus ada inovasi-inovasi lain Pak untuk mendukung seluruh aktivitas Satpol PP. Kira-kira ada inovasi apa Pak? Mungkin bisa disampaikan lewat media ini supaya Sobat Kom yang nantinya menyaksikan channel ini bisa mengetahui, oh iya, ini adalah inovasi dari Satpol PP sendiri. Terima kasih Ibu Ina. Jadi dalam kesempatan berbagi ini sekaligus kami menginformasikan bahwa sejak kepemimpinan Bapak Penjabat Bupati, beliau dalam satu kebijakan program menugaskan mewajibkan semua organisasi perangkat daerah one office, one innovation, sehingga dari Satpol PP ada 2 inovasi. 1 yang bersifat digital dan satunya yang non digital. Yang digital ini yang jadi primadona dalam kita Satuan Polisi Pamung Praja. Kenapa? Karena tidak memerlukan biaya. Yang kedua, bisa membantu meringankan tugas Satuan Polisi Pamung Praja karena kondisi geografis. Satuan Polisi Pamung Praja ini melaksanakan tugas memelihara ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan daerah untuk 18 kecamatan, 186 negeri dan 6 kelurahan. Karena itu bisa dibayangkan kita tidak akan mampu untuk membantu Bapak Bupati memelihara kondisi ketentraman, ketertiban umum di Kabupaten Tengah kalau tidak punya inovasi. Inovasi ini bertujuan untuk menginformasikan kepada Pak Bupati
setiap menit per menit selama 24 jam apapun yang terjadi di seluruh negeri kelurahan. Gampangnya kalau inovasi ini diterapkan, maka jarum jatuh di desa manapun yang punya potensi mengganggu ketentraman ketertiban umum, Pak Bupati dalam waktu yang sangat cepat itu bisa mengetahui melalui inovasi yang kita sebut Sitirmas, Sistem Informasi Ketentraman Ketertiban Umum dan Penduduk Masyarakat. Di dalam inovasi ini ada banyak menu yang bisa disampaikan sebagai laporan dari anggota Limas, karena Limas ini adalah identik dengan warga masyarakat, partisipasi masyarakat untuk menciptakan kondisi ketentraman. Lebih banyak ke desa, desa-desa. Jadi di satu negeri itu atau kelurahan itu minimal 30 orang. Ketua satuan perlindungan masyarakatnya adalah kepala desa, kepala pemerintahan negeri atau lurah, kemudian kepala seksi ketentraman ketertiban di desa itu adalah ketua pelaksana, dan dari masyarakat itu ada komandan-komandan ring dan anggota. Apabila mereka ini beraktif melaporkan pada aplikasi yang kita sebut Sitirmas, maka dipastikan bahwa Bapak Bupati akan terbantukan mengetahui kondisi di daerah ini, dan apabila kondisi itu mengarah pada gangguan terhadap Limas, bahkan potensi konflik atau apapun, kan akan memudahkan Bapak Bupati untuk mengambil langkah-langkah kebijakan, sehingga upaya cegah dini dan deteksi dini yang dilakukan oleh satuan perlindungan masyarakat itu juga bisa dideteksi dini dan cegah dini oleh tingkat atas oleh Bapak Bupati melalui kebijakan beliau. Kalau itu terkait dengan OPD bisa diperintahkan untuk menindaklanjuti, kalau terkait dengan instansi vertikal TNI Polri atau pihak manapun akan dikomunikasikan berdasarkan data. Sekali lagi, mereka yang melaporkan di sistem aplikasi ini hanya mereka yang menjadi anggota Limas, karena setiap tahapan waktu mereka masuk ke aplikasi ini, salah satu yang menjadi informasi yang akuntabel yang bukan hoax adalah mereka harus terdaftar anggota Limas dan surat keputusan sebagai Limas itu diinput, sehingga bukan sembarang orang. Kalaupun media ini bisa dipakai untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, laporan boleh. Tapi setiap warga masyarakat menyampaikan melalui Limas atau Satgas ada negeri, sehingga media ini juga bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan aspirasi, keluhan untuk pelayanan baik di tingkat negeri maupun di pemerintah daerah dari masyarakat. Itu inovasi yang kami banggakan. Sementara inovasi yang kedua adalah yang digital. Ini inovasi yang sudah lama cuma belum bisa dioptimalkan. Kami ulangi, inovasi Sitirmas tadi sudah tahap uji coba sejak pertengahan Februari sampai pertengahan Maret, dan Pak Bupati sudah menantangi surat pemberitahuan ke seluruh camat dan kepala pemerintahan negeri bahwa mulai tanggal 1 Maret 2023 semua kepala pemerintahan negeri camat wajib menyampaikan kondisi terhadap Limas, laporannya itu dalam sistem ini. Nah, sementara yang sistem gerakan isu sport kita sebut inovasinya itu dengan gerakan sport itu suatu gerakan beribadah, sholat bisa beribadah, sholat kemudian subuh itu juga untuk olahraga dan belajar, sehingga diharapkan masyarakat Maluku Tengah ini akan lebih, generasi mudanya akan lebih cerdas dan sehat. Kenapa cerdas dan sehat? Karena pada malam hari waktu belajar orang berkumpul dengan keluarganya, mereka tidak berkeliaran di tempat-tempat yang tidak layak, misalnya duduk di ganggang, di jalan-jalan sepi. Itu akan jadi satu gerakan. Dan pagi hari mereka bangun lebih awal, lebih subuh, untuk sebelum sholat subuh bagi muslim mereka belajar dulu dan berolahraga baru melakukan aktivitas. Nah, ini diharapkan jadi satu gerakan yang memang sudah diuji coba beberapa waktu lalu di 2 kelurahan dan Kota Mosowi. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan di kesempatan ini, sehingga kalau ada usul saran dan dapat pertimbangan kritik dari sahabat Dokom maupun dari warga masyarakat, ya kami juga membuka diri untuk memperbaiki. Kira-kira seperti itu. Iya Pak, jadi saya
saya rangkum bahwa inovasi Sidirmas dan juga ada inovasi yang sementara ini merupakan inovasi-inovasi yang sudah dicoba. Ini lebih untuk mempermudah pemerintah ya dalam mengakses juga mengontrol ya, demikian begitu ya Pak kira-kira. Dan baik Pak, untuk harapan Bapak nih di ulang tahun Satuan Polisi Pamung Praja ini, harapannya bagaimana Pak? Baik, terima kasih Ibu Ima, dan dengan kesempatan yang baik ini kami sangat mengharapkan dukungan, partisipasi, bantuan dari masyarakat kepada pemerintah daerah, kepada Satuan Polisi Pamung Praja untuk sama-sama kita menciptakan kondisi daerah ini yang aman, tertib, damai, karena daerah ini tidak akan aman, damai kalau tanpa dukungan masyarakat. Seperti itu. Yang kedua, bagi aparat pemerintah, terutama di luar pemerintah daerah, karena kewenangan tadi, pertanyaan pertama tadi, juga diharapkan saling membantu, mendukung, menyampaikan saran masukan kepada Satuan Polisi Pamung Praja, sehingga kami juga sebagai salah satu perangkat daerah yang membantu Bupati melihara kondisi ketentraman daerah ini akan lebih optimal lagi dalam menjalankan tugas semata-mata untuk menuju daerah ini menjadi tertib, aman, dan nyaman, damai. Yang ketiga, harapan kami mudah-mudahan di masa mendatang ada perhatian dari pemerintah daerah lewat Bupati agar sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia di Satpol PP maupun sarana prasarana itu dibantu anggarannya agar kita bisa meningkatkan kualitas pelayanan. Mungkin itu 3 harapan yang bisa kami sampaikan di kesempatan yang baru ini. Sekaligus mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Kadis Kominfo beserta staf jajaran dan Ibu Amel yang sudah berikan ruang kesempatan kepada kami untuk menyampaikan beberapa hal yang mungkin juga bisa bermanfaat bagi masyarakat di daerah ini. Terima kasih. Baik Pak Boni, kalau bicara mengenai Satpol PP pasti tidak akan habis-habisnya, karena tugas dan tanggung jawab serta kewenangan dari Satuan Polisi Pamung Praja sendiri cukup banyak dan berat ya. Intinya kita sebagai masyarakat mendukung semua kerja dan program kerjanya Bapak di tahun 2023 ini dan tahun-tahun seterusnya. Dan mudah-mudahan di momen ini juga, ini merupakan media bagi Sobat Kom di mana saja berada untuk lebih mengetahui dengan jelas ya programnya, inovasinya dari Satuan Polisi Pamung Praja di Kabupaten Maluku Tengah ini. Baik Pak Boni, banyak sekali saya ingin mau berbicara dan ajak ngobrol ya, tapi karena waktu kita juga sehingga harus saya batasi dulu Pak Boni. Mungkin lain kesempatan kita akan mengundang Pak Boni kembali ya. Jangan sungkan ya, dan jangan bosan-bosan ketika kami mengajak Bapak untuk ngobrol santai seperti ini. Terima kasih Pak karena kerjanya Bapak yang cukup padat, waktunya juga, dan kita berterima kasih Bapak Boni bisa sempatkan waktu untuk kita ada dalam Diskominfo Podcast di saat ini. Baik Pak Boni, untuk Anda semuanya, sebelum saya menutup podcast kita di pagi hari ini bersama narasumber yang berkomentar, yaitu Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Maluku Tengah, ada pantun nih, buah nanas, buah ceri dicampur gula enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga kita bertemu kembali di lain waktu bersama Pak Boni. Baik, sebelum kita menutup juga Pak, mungkin kita akan sama-sama Praja Wibawa, kerja cepat, kerja cerdas, profesional, membangun Maluku Tengah yang lebih maju dan sejahtera. Bersamanya Pak ya? Baik, 1, 2, 3 Pak. Praja Wibawa, kerja cepat, cerdas, profesional, membangun Maluku Tengah lebih maju dan sejahtera. Untuk Anda semuanya yang ingin memberikan kritikan dan masukan untuk Polisi Pamung Praja Kabupaten Maluku Tengah, ada kolom komentar, boleh Anda langsung ketik di situ. Semuanya akan kita sampaikan nanti kepada Pak Boni sebagai Kepala Satuan Polisi Pamung Praja. Selamat pagi dan sampai jumpa.